Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Kurniawan dengan NPM 233111031. Di sini saya ingin membahas bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Untuk yang pertama yaitu kode etik pengguna informasi. Kode etik pengguna informasi teknologi adalah pedoman atau aturan yang mengatur perilaku para pengguna teknologi informasi, baik itu individu maupun organisasi. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa teknologi dilakukan secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Dan tujuan utama kode etik pengguna informasi teknologi yaitu ada 4, yang dimana yang pertama menciptakan tanggung jawab sosial, di mana membentuk rasa tanggung jawab pengguna dalam berinteraksi dan menggunakan teknologi secara positif, khususnya dalam hal menjaga privasi dan data orang lain. Yang kedua, menjamin keamanan dan privasi, yang diharapkan dapat melindungi informasi sensitif, mencegah penyalahgunaan data, dan memastikan bahwa privasi pengguna dihargai dan dilindungi. Dan yang ketiga, mendukung transparansi. Melalui kode etik ini, pengguna diharapkan jujur dalam penggunaan informasi, seperti menghindari pencurian data, penipuan, atau manipulasi informasi. Dan yang terakhir yaitu membantu membangun kepercayaan, di mana pengguna dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat umum, pelanggan, atau rekan kerja yang pada akhirnya dapat memperkuat reputasi. Selanjutnya yaitu siapa sih yang harus mematuhi kode etik ini? Kode etik pengguna informasi teknologi seharusnya dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penggunaan atau pengelolaan teknologi informasi, termasuk yaitu profesional IT, seperti pengembang, administrator sistem, analisis data, dan semua pekerja di bidang teknologi. Yang kedua, pengguna umum. Setiap orang yang menggunakan teknologi informasi, baik untuk keperluan pribadi maupun profesional. Dan yang terakhir yaitu ada organisasi. Baik perusahaan teknologi maupun perusahaan lain yang bergantung pada teknologi informasi atau bisa disebut dengan TI untuk operasi bisnis mereka. Mengapa sih kode etik ini penting dalam dunia teknologi informasi? Yaitu ada 4 alasan, yang mana yang pertama mengurangi resiko penyalahgunaan teknologi. Yang kedua menjaga integritas data dan keamanan jaringan. Dan yang ketiga mendukung penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya, risiko dan dampak negatif. Jika kode etik pengguna informasi teknologi tidak dapat diterapkan atau diabaikan, ada berbagai risiko dan dampak negatif dapat muncul, mempengaruhi individu maupun organisasi. Berikut ini adalah beberapa isu utama yang dapat timbul. Yang pertama yaitu penyelenggaraan privasi data. Risikonya dapat eh, pedoman etika yang jelas. Tanpa pedoman etika yang jelas, privasi data pribadi bisa diabaikan dengan data sensitif, seringkali digunakan atau dibagikan tanpa izin. Dampak negatifnya, sebuah individu yang terdampak mengalami kerugian dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi bisa berkurang, merusak reputasi pihak yang terlibat. Yang kedua, ada keamanan informasi yang rentan. Resikonya dengan etika yang diabaikan, banyak pihak yang tidak memprioritaskan keamanan data, meningkatkan kemungkinan kebocoran informasi dan serangan cyber. Dampak negatifnya, dari insiden kebocoran data bisa menyebabkan pencurian identitas dan kerugian finansial, baik bagi individu maupun perusahaan. Dan yang ketiga yaitu cyberbullying dan penyebaran konten negatif. Resikonya itu dapat pengguna mungkin merasa bebas melakukan cyberbullying atau menyebarkan konten yang berbahaya atau berisi ujaran kebencian. Dan untuk dampak negatifnya, menciptakan lingkungan online yang tidak sehat dan berpotensi merusak kesehatan mental orang yang terdampak.
Selanjutnya yaitu pembahasan selanjutnya yaitu kode etik, yang dimana eh, kode etik berperan dalam memitigasi resiko tersebut. Yang pertama itu melindungi privasi data. Peran kode etik mengedukasi pengguna tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan mendorong tindakan seperti enkripsi data, pembatasan akses, dan memperoleh izin sebelum mengakses atau membagikan data. Contohnya, sebuah perusahaan yang berkomitmen terhadap kode etik akan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan seperti enkripsi dan akses berbasis izin untuk melindungi data pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keamanan informasi. Peran kode etiknya itu mendorong pengguna untuk mengambil tindakan preventif seperti mengamankan jaringan, menggunakan autentikasi ganda, dan menjaga kerahasiaan kata sandi. Contohnya itu dalam sebuah organisasi, kode etik dapat mendorong karyawan untuk selalu menggunakan kata sandi yang kuat dan mengubahnya secara berkala untuk mengurangi resiko peretasan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi cyberbullying dan penyebaran konten negatif, di mana peran kode etik ini dapat membatasi tindakan yang merugikan orang lain secara online seperti menyebarkan konten berbahaya atau melakukan cyberbullying. Hal ini mengingatkan pengguna untuk bertindak dengan hormat dan menghindari ujaran kebencian. Contohnya itu, platform media sosial dengan kode etik yang kuat akan memiliki kebijakan moderasi konten dan menyediakan fitur laporan bagi pengguna yang mengalami atau menyaksikan cyberbullying. Selanjutnya itu ada contoh kasus nyata. Salah satu perusahaan kesehatan besar, Mayo Clinic di Amerika Serikat, menerapkan kebijakan kode etik yang ketat terkait privasi data pasien mereka, mematuhi standar keamanan yang tinggi, termasuk perlindungan data yang ketat dan transparansi penuh terhadap pasien mengenai bagaimana data mereka akan digunakan. Dampak positifnya itu berkat penerapan kode etik ini, Mayo Clinic dapat menghindari kebocoran data yang merusak reputasi. Para pasien merasa lebih percaya karena perusahaan menunjukkan komitmen dalam melindungi data pribadi mereka. Dengan mematuhi pedoman etis, mereka juga berhasil menghindari denda besar yang kerap dikenakan pada organisasi yang gagal melindungi data pasien. Pembelajarannya yaitu kasus ini menunjukkan bagaimana kode etik yang diterapkan dapat melindungi perusahaan dari risiko pelanggaran privasi dan memperkuat kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu manfaat kode etik, di mana terdapat ada tiga. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan dan reputasi bagi sebuah individu dan organisasi. Dengan mengikuti kode etik, individu dan organisasi dapat membangun kepercayaan dengan pengguna dan mitra bisnis. Bagi masyarakat, ketika teknologi digunakan dengan etika yang baik, masyarakat merasa lebih aman dan percaya dalam menggunakan layanan teknologi. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan keamanan data. Bagi individu dan organisasi, kode etik mengharuskan perlindungan data pribadi dan informasi sensitif, mengurangi resiko kebocoran data dan serangan cyber. Bagi masyarakat, dengan perlindungan data yang lebih baik, masyarakat terlindungi dari pencurian identitas dan penyalahgunaan informasi pribadi. Yang terakhir yaitu mendukung inovasi yang bertanggung jawab. Untuk individu dan organisasi, kode etik ini membantu inovasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap pengguna dan lingkungan. Dan bagi masyarakat, inovasi yang bertanggung jawab menciptakan solusi berkelanjutan yang memberikan manfaat untuk masyarakat sekarang dan di masa depan. Dan untuk kesimpulan, yaitu kesimpulannya, kode etik pengguna informasi teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem teknologi yang aman, adil, dan bertanggung jawab. Dengan mengikuti kode etik, individu dan organisasi dapat menghindari berbagai risiko dan dampak negatif seperti penyelenggaraan privasi, kebocoran data, penyalahgunaan teknologi. Selain itu, kode etik mendorong perlindungan data pribadi.
menjaga keamanan informasi, serta menciptakan teknologi yang inklusif dan adil untuk semua. Penerapan kode etik yang konsisten tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi individu dan organisasi dalam bentuk reputasi yang baik dan kepercayaan publik, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. Ini membantu menciptakan inovasi yang lebih berkelanjutan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Dengan mematuhi kode etik, kita dapat memastikan bahwa teknologi digunakan untuk tujuan yang baik, menghindari potensi yang menghindari potensi penyalahgunaan, dan mewujudkan masa depan teknologi yang lebih aman dan bermanfaat bagi semua pihak. Eh, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya, saya meminta maaf dan saling kata, saya juga meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.